Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Kali ini kita akan membahas rekap alur cerita film Kundo Age of Rampant tahun 2014. Film ini mengisahkan seorang prajurit yang membalas dendam demi keluarga dan rakyat yang tertindas. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dari sebuah scene yang memperlihatkan seorang pejabat yang sedang berpesta di rumahnya. Para tamu kehormatan satu persatu memberikan hadiah istimewa untuknya. Seorang tamu memberikan gading gajah terbaik sebagai hadiahnya, dan ada juga yang memberikan sebuah teleskop untuknya. Pesta itu sangat berlangsung meriah dan memperlihatkan betapa berkuasanya pejabat itu. Sementara itu, di luar rumahnya keadaan terbalik tengah terjadi. Beberapa orang yang terlihat seperti rakyat jelata sedang meminta kebaikan hati pejabat itu untuk memberikan makanan untuk mereka. Sementara itu, di dalam rumahnya, pejabat itu merasa senang karena mendapatkan hadiah yang sedemikian banyaknya. Ketika dia masuk ke kamarnya, seorang tak dikenal sedang duduk di sana memakai sebuah topeng. Pejabat itu merasa ketakutan dan menyeru pengawalnya untuk melindunginya. Tetapi pengawal itu ternyata adalah teman orang yang memakai topeng tadi. Dan di luar, seorang wanita memberikan minuman pada seorang pengawal dan tiba-tiba dibuat mabuk karenanya. Wanita itu bernama Mayang. Mayang tiba-tiba memukul seorang pengawal dan mulai terjadi keributan di sana. Ternyata semua ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang bernama Kundo. Mereka melakukan ini pada seorang pejabat yang korup yang melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil hingga melakukan bisnis ilegal. Maka dari itu, Kundo ini sekarang melakukan pemberontakan dan mengambil semua makanan dan harta benda milik pejabat itu, lalu dibagikan kepada rakyat miskin. Tak hanya itu, pejabat itu pun dieksekusi hukuman panjung atas semua kesalahannya. Para Kundo ini diibaratkan seperti Robin Hood, mencuri dari orang kaya dan membagikan hartanya pada rakyat miskin. Sementara itu, scene berpindah pada seorang pemotong daging ternak bernama Dolci. Setiap hari dia bekerja memotong daging hewan dan mengantarkannya pada para bangsawan dan pejabat. Suatu hari, ia mengantarkan daging kepada seorang bangsawan yang kaya raya. Tiba-tiba seorang kepala pelayan di rumah bangsawan itu menawarkan suatu pekerjaan untuknya. Dia pun diajak untuk menemui anak dari bangsawan tersebut. Anak bangsawan kaya itu bernama Joyun. Joyun memberikan tawaran pekerjaan kepada Dolci, yaitu membunuh seseorang. Targetnya adalah seorang perempuan dan dia tinggal di kuil di sebuah pegunungan. Karena merasa dirinya hanya seorang pemotong daging rendahan dan tak kuasa menolak perintah dari seorang bangsawan, ia pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Dan pada malam harinya, Dolci mulai melakukan tugasnya. Dia pergi ke kuil itu dan mengendap-endap memeriksa kamar-kamar yang ada dan mengintip ke dalam. Di sebuah kamar, pada akhirnya dia melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Dengan perlahan dia membuka pintu dan masuk ke kamar itu. Dia pun langsung mengacungkan pisaunya dan bersiap untuk membunuh wanita itu. Namun pada saat itu, ada keraguan dalam dirinya sehingga dia hanya diam terpaku. Lalu wanita itu tiba-tiba terbangun. Dolci langsung panik dan kabur keluar. Di luar, ada seorang kepala kuil di sana melihat Dolci dan menghentikannya. Kepala kuil itu menasihati Dolci, namun Dolci tak mau mendengarnya dan pulang lagi menuju rumahnya. Di rumah Dolci sudah menunggu kepala pelayan suruhan Joyun menginginkan berita apakah wanita itu sudah dibunuh atau belum. Dolci bercerita kalau dia tak bisa membunuhnya dan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Joyun yang mendengar berita ini tak bisa menerimanya. Dia lalu mengutus kepala pelayan tadi dan beberapa prajuritnya untuk menghabisi Dolci. Dolci yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diserang oleh para prajurit. Ibu dan adiknya juga tak luput dipukuli oleh mereka. Mereka bertiga lalu disekap di sebuah gudang. Dolci melawan mereka tapi mereka malah membakar gudang itu. Para prajurit itu lalu mengunci Dolci dan keluarganya di dalam. Sementara api terus membesar. Lalu seluruh gudang itu terbakar bersama dengan Dolci dan keluarganya.
Keesokan harinya, Dolci ternyata masih hidup, namun ibu dan adiknya sudah tewas terbakar. Amarahnya memuncak dan dendam langsung terpancar di matanya. Dia langsung pergi ke tempat bangsawan Joyun berada dan menantangnya. Yang tidak diketahui Dolci, Joyun adalah seorang petarung andal, bahkan dia mampu mengalahkan 10 orang prajurit dengan kekuatan dan skill bertarungnya. Dolci yang tak bisa bertarung kini dihabisi oleh Jongyun sampai para pengawal datang dan menangkap Dolci. Pada malam harinya, Dolci dibawa keluar untuk dieksekusi karena telah berani berulah melawan bangsawan Joyun. Di tempat eksekusi terlihat sebuah lubang penuh dengan tubuh-tubuh bergelimpangan. Para algojo bersiap untuk mengeksekusi Dolci, tapi tiba-tiba dari belakang seseorang menyerang para algojo itu. Dia adalah salah satu anggota Kundo dan mencoba menyelamatkan Dolci. Dolci pun diselamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian Kundo. Tempat persembunyian itu berada di antara dua gunung tersembunyi dari dunia luar. Dolci pun bertemu dengan para Kundo yang lain dan juga seorang guru yang ternyata adalah kepala kuil yang pernah ditemui tempo hari, yang membuat Dolci semakin terkejut. Di sana dia juga bertemu dengan seorang wanita yang dulu Dolci akan bunuh. Ternyata wanita itu adalah salah satu selir bangsawan ayahnya Joyun, dan dia sedang mengandung anak laki-laki. Waktu itu dia menyuruh Dolci untuk membunuh wanita tersebut karena dia tak ingin ada ahli waris lain yang akan menjadi saingannya. Dan ayahnya Joyun sudah tua dan sakit-sakitan, dan jika dia meninggal dan tak ada ahli waris lain, Joyun otomatis akan mewarisi semua kekayaan. Tapi karena adanya selir ayahnya ini, Joyun berencana untuk membunuhnya, namun ternyata rencananya tak berhasil, dan kini wanita itu dalam perlindungan para Kundo. Dan Dolci sekarang pun sedang dibaiat untuk masuk ke dalam Kundo juga. Dolci menerima tawaran masuk ke dalam Kundo karena dia dendam pada Joyun yang telah membunuh ibu dan adiknya di peristiwa kebakaran tempo hari. Dan selama 2 tahun, dia berlatih bela diri di hutan bambu untuk meningkatkan skill bertarungnya karena suatu hari nanti dia ingin membalaskan dendam pada Joyun. Sementara itu, di tempat Joyun, dia makin berulah. Dia berpura-pura meminjamkan padi untuk para rakyat miskin untuk digunakan petani oleh mereka. Tapi ketika mereka tak bisa membayar, lahan pertanian mereka akan Joyun rampas. Besarnya lahan pertanian yang Joyun rampas tak sebanding dengan pinjaman yang diberikan kepada mereka. Joyun pun sengaja membuat surat perjanjian yang berisi persetujuan kalau mereka tak bisa membayar, maka lahan mereka akan diberikan secara sukarela, bahkan rela menjadi budak Joyun. Saat itu, Joyun memanfaatkan kebutahurufan mereka itu, sehingga walaupun mereka minta keadilan di pengadilan, mereka tetap kalah, bahkan ada beberapa yang dihukum. Kini Joyun telah memiliki lahan pertanian yang luas sekali dengan cara merampas dari rakyat kecil. Berita ini pun sampai ke telinga ayahnya Joyun, dan dia tak suka dengan perbuatan Joyun tersebut. Suatu hari, guru dan 2 orang dari Kundo melewati lahan pertanian itu dan bertemu dengan Joyun. Melihat keadaan para rakyat yang sedang menderita, mereka tidak tega dan mencoba berbicara baik dengan Joyun. Tapi dengan sombongnya, Joyun berkata kalau jangan campuri urusan orang lain. Guru dan yang lainnya pun kembali ke tempat persembunyiannya dan langsung berdiskusi mencari cara agar rakyat bisa bebas dari cengkraman Joyun. Dolci yang kini sudah punya skill bertarung mengajukan diri untuk membunuh Joyun sendirian. Namun yang lainnya tak setuju karena Dolci melakukan itu hanya karena dendam pribadinya. Lalu setelah sekian lama berdiskusi, mereka pun menyusun rencana. Rencana mereka adalah mengirimkan beberapa orang untuk mengacau di daerah tempat tinggal Joyun. Setelah itu, beberapa anggota Kundo lainnya menyamar menjadi pengawal istana dan menawarkan diri untuk menjaga rumah Joyun agar aman dari orang-orang yang mengacau tadi. Joyun pun tertarik dengan hal itu dan dimulai melihat seperti apakah para prajurit istana yang akan melindungi rumahnya itu. Di sana Dolci menjadi salah satu yang menyamar. Ketika Dolci melihat Joyun, dia sudah tidak tahan dan menggenggam erat pedangnya. Namun karena teringat kalau ini bukan ajang pembalasan dendam, maka dia bisa menahan diri. Lalu ketika tengah malam, tiba-tiba kepala pelayan mengetuk kamar Joyun. Ketika pintu terbuka, ternyata Dolci ada di belakang kepala pelayan itu dan akhirnya bisa menghadapi Joyun secara langsung. Perkelahian pun terjadi dan Dolci mulai mengeluarkan skill bertarungnya.
Tapi Joyun memang terlalu tangguh dan Dolci beberapa kali kewalahan menghadapi Joyun. Ketika Joyun lengah, Dolci kabur dari situ dan menaiki kuda. Joyun yang berlari mengejar Dolci keluar dari kota dan melaju terus menjauhi rumahnya. Saat itulah rumah Joyun tak ada yang memimpin sehingga para kundo yang menyambar langsung menyerang para pengawal dan penjaga. Mereka langsung menaklukkan rumah bangsawan Joyun dan membagi-bagikan makanan dan hasil pertanian pada rakyat miskin. Tentu saja itu membuat para rakyat senang. Ternyata kaburnya Dolci adalah disengaja untuk membuat Joyun jauh dari rumahnya agar para kundo bisa membagi-bagikan makanan untuk para rakyat. Selain itu, Joyun pun terus digiringi memasuki perangkap hingga di suatu tempat para kundo pun datang menunggu Joyun. Joyun pun masuk perangkap dan dikepung oleh para kundo. Di dalam keadaan terjebak, Joyun melihat anak panah melesat ke arahnya. Tapi dia berhasil menghindarinya. Para kuno yang lain langsung menyerang Joyun, namun Joyun ini terlalu tangguh bagi mereka. Puluhan orang tak bisa menumbangkan Joyun. Bahkan Dolci yang ada di sana ikut terluka dan segera dilarikan untuk diobati. Kini tinggallah Joyun dengan seorang kundo yang ahli bela diri. Tapi Joyun masih tetap di atas angin dan kundo ini berhasil ditusuk dengan pedang Joyun. Sementara itu, Dolci dibantu oleh Ma yang tiba di kota dan berkata kalau Joyun terlalu kuat dan mereka gagal membunuhnya. Sang guru berkata kalau dia ingin melihat ke sana siapa tahu ada yang masih hidup dan bisa diobati. Ketika guru tiba di sana, Joyun muncul dari kejauhan dan tahu kalau semua ini ternyata ulah guru kepala kuil yang waktu itu pernah ia temui. Guru pun dibawa ke ruang bawah tanah dan disiksa. Joyun mencoba mengorek informasi keberadaan tempat persembunyian para kundo, tapi guru tak mau memberitahunya. Sementara itu di luar para rakyat yang mengambil makanan pun ikut dihukum dan dibawa ke hadapan guru. Joyun bertanya sekali lagi pada guru di mana tempat persembunyian para kundo, tapi guru tetap diam. Dengan menggunakan cara lain, Joyun tiba-tiba membunuh rakyatnya tak bersalah di hadapan guru dan berkata kalau dia akan terus membunuh mereka sampai guru mengatakan di mana tempat persembunyian tersebut. Sementara itu, di tempat persembunyian, Dolci sedang diobati. Tiba-tiba dari atas sebuah panah api melesat ke arah pemukiman warga yang diikuti oleh panah-panah yang lain. Semua orang panik dan berlarian. Joyun dan para prajuritnya telah mengetahui tempat persembunyian itu dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Mayang yang sedang menggendong anak dari selir bangsawan berusaha melindunginya dan menggendong di belakang dan ditutupi kain. Dia pun ikut dalam pertarungan dengan memanah para musuh, tapi musuh terlalu kuat dan Joyun pun melihat anak itu dan langsung paham bahwa anak itu adalah ahli waris saingannya. Dia mengambil anak itu dari Mayang lalu membawa anak itu bersamanya pulang ke rumah. Sementara itu, Dolci datang terlambat melihat semuanya sudah mati dan tempatnya hancur berantakan. Dia pun langsung pergi ke tempat Joyun untuk membalaskan dendamnya. Di rumah Joyun, kepala pelayan melapor sesuatu kepada Joyun yang membuat Joyun panik. Ternyata anak yang dibawa hilang. Dia pun mencari ke seluruh ruangan dan anak itu ternyata sedang digendong oleh ayahnya Joyun. Ayah Joyun kini mengetahui kalau ahli warisnya telah ditemukan. Ini membuat Joyun marah hingga dia mencekik ayahnya sendiri hingga ayahnya tewas. Sementara itu, di luar sesuatu sedang terjadi. Dolci telah tiba di kota itu dan dengan menggunakan senapan mesin dia menembak semua prajurit yang ada di situ. Rakyat yang melihat itu terbakar semangatnya untuk ikut memberontak sehingga kini Dolci dibantu para rakyat menghabisi semua prajurit yang ada di situ. Lalu mereka pergi mendatangi rumah Joyun. Di dalam rumah Joyun menggendong anak itu dan sepertinya tidak tega jika harus membunuhnya. Tak lama kemudian, Dolci telah tiba di rumah Joyun. Joyun keluar sambil menggendong anak itu. Pertarungan antara Dolci dan Joyun pun telah dimulai. Sambil menggendong anak itu, Joyun sambil menghadapi Dolci sendirian. Mereka terus bertarung sambil terus pergi ke sebuah hutan bambu. Hingga pada suatu ketika Dolci mengayunkan pisaunya dan hampir mengenai anak itu. Joyun menyelamatkan anak itu dari sabetan pisau Dolci dan berakibat lehernya terkena tebasan pisau. Lalu tiba-tiba dari arah belakang seseorang dari rakyat menusukkan tombak tepat ke arah Joyun. Dan begitulah kematian Joyun tewas di tangan rakyatnya sendiri.
Kini, tirani Joyun telah berakhir, tak ada lagi bangsawan yang menindas. Rakyat pun telah bebas dari cengkraman kekejaman Joyun dan film pun selesai. Film ini mengisahkan suatu kondisi di mana rakyat yang ditindas oleh pemimpinnya suatu saat akan memberontak dan mendapatkan keadilan. Maka jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari ningali film Siotong, undur diri dan salam Sundaners.